Iya, terima kasih sahabat keluarga Muslim, pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada masih bersama kami dalam program Bincang Sehat dengan tema kita mengenal penyakit paru obstruktif kronis atau kronik ya. Sahabat keluarga Muslim, dok sebelum kita lanjutkan Ya, kembali, selain pengobatan tadi kan ada sesuatu hal yang sangat penting juga seperti pencegahan dan pengendaliannya ya. dok ya. Nah tapi sebelum kita ke situ dok ada pertanyaan yang masuk dari sahabat keluarga Muslim. Ya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, nama saya Yutin Setiawati dari Simpang Raya. Ya, ini Ya, Simpang Raya di mana nih dok ya? Kita nggak tahu di Simpang kabupaten Raya mana mana. ya? Ya, Simpang Raya kayaknya banyak dok ya. Banyak. Di Medan juga ada Simpang Ya, Raya. Nah, pertanyaannya dok, saya punya bayi umur 7 bulan, sering susah buang air besar. Kira-kira obatnya apa dok? Ini keluar dari tema kita, tapi nggak masalah dok ya. boleh. Silakan, silakan dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tadi bayi susah buang air besar ya Ya, selama umur 7 bulan ya. iya 7 bulan. Eh Susah buang air besar ya, itu biasanya ada apa ya? eh, Kurangnya zat selulosa biasanya ya. Nah, biasa Hmm, kalau untuk dewasa kita suruh banyak sayur saja ya. iya iya Ya, iya. untuk melunakkan ini. Ini udah 7 Bayi. bulan ya, bayi Hmm, ya, 7 iya. bulan. Kalau memang dia masih ASI, ya teruskan saja ASI-nya. Hmm, Kemudian ada memang bisa dibantu ya, diberikan obat dari lubang anus ya, untuk memudahkan ya hmm, pengeluarannya ya. Eh, Ataupun bisa juga ada sirup ya, sirup yang dari tanaman juga ya, hmm, kita berikan bisa untuk membantu. Tapi memang oke. lebih seringnya memang dokter kalau misalnya anak Hmm, ya, langsung pada daerah anusnya ya untuk hmm, melunakkan pengeluaran daripada feses tadi. oke. Itu tidak bisa apa belum bisa dok meminum obat seperti Ya, orang dewasa seperti itu untuk BAB biar lancar misalnya. ya ada sirup tertentu bisa Oh deh, khusus. ya Hmm, khusus untuk oke. bayi ada. Iya. Jadi ini bisa didapatkan di apotek terdekat bisa juga dok Ya, ya. Oke, jadi Ibu Yutin ya Setiawati ya mudah-mudahan anaknya bisa cepat sembuh dan bisa mungkin ya lebih bagus ya melaksanakan diperiksa ke dokter ya. bisa ke dokter. Eh, Oke, ya di Simpang Raya tadi dok ya, ya, Simpang Raya di Indonesia tentunya dok iya. ya. Oke, ya baik dok kita lanjutkan kembali tentang bagaimana pencegahannya ini bagaimana dok? Ya, pemirsa, sahabat keluarga Muslim dimanapun Anda berada, kalau ditanya apa pencegahan PPOK ya, Hmm, tentunya tadi tidak terlepas dari faktor risikonya tadi ya, yang menyebabkannya, terutama tadi rokok ya, maupun yang pertama ya stop semua yang gas beracun ya atau partikel berbahaya yang hmm, bisa masuk ke paru kita ya. iya, Ya, terutama tadi rokok, kalau orang yang merokok langsung berhenti, tidak hmm, boleh hmm, hmm. tidak ya. Kemudian ya asap-asap ya, baik kendaraan ya, Hmm, pabrik atau apa, kalau kita oke, bekerja di daerah yang berasap atau apa, gunakanlah masker ya, jangan lupa ya. hmm, Kemudian eh, ya hindari juga ya makan makanan eh, yang pinggiran jalan ya. Itu juga bisa menyebabkan infeksi ya di saluran nafas kita ya. Infeksi di saluran nafas juga hmm, nanti bisa menyebabkan nanti hmm, bronkitis ya, iya iya. adanya infeksi di paru dan Hmm. mengakibatkan bisa terjadi kalau dia kronis menyebabkan PPOK. Ya Oke. itu dia paling penting. Mhm. Nah, untuk makanan ini yang harus mereka hindari jenis apa Dok? Apakah yang pedas-pedas dilarang atau gimana Dok? Ya kalau untuk yang di paru tentunya Mhm. ini yang apa ya, yang sering di pinggir-pinggiran ya, yang Iya 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 tercemar ya. iya, betul. Ya, karena ini memudahkan infeksi ya, terutama di saluran nafas nanti. Oke, jadi untuk makan ya kalau bisa cari tempat yang aman Dok Ya, ya. Jangan walaupun di pinggir tapi misalnya ya di dalam ruangan tertutup seperti itu nggak masalah Dok ya. ya, Ini kan banyak sekali warung-warung yang langsung ya terpapar dengan jalan besar, nggak ada ya, kacanya, nggak ada ruangan tertutupnya Dok ya. ya. Ini tentunya perlu dihindari. Tapi kalau dari jenis makannya sendiri nggak masalah Dok? Ya, jenis makanan kalau untuk PPOK ya nggak ada masalah Nggak ya. ada. Ya yang paling berbahaya memang dari partikel Mm-mm. gas yang beracun tadi ya, yang Oke. berbahaya tadi. Mm-mm. Ada nggak sesuatu yang memang harus mereka bawa, Dok? Kemana aja pergi, misalnya kalau orang asma kan ada Ya, sesuatu yang mereka bisa hirup, inhale, kalau nggak salah Dok ya. ya namanya. Kalau untuk PPOK itu ada nggak Dok? Misalnya vaksin atau apa gitu? Ya, kalau PPOK tadi Mm-mm. sebenarnya hampir mirip dengan asma dia ya. Mm-mm. Jadi kalau memang dia sering kambuh ya Iya. PPOK ini ya, Mm-mm. sering kumat ya, Iya. itu bisa
sediakan juga seperti orang asma ya, obat inhaler gitu ya, untuk melegakan Iya. saluran nafasnya, sama dengan Sama. orang asma. Oke. Nah, kalau untuk pencegahan lain dok, misalnya apakah harus memang menghindari, misalnya selama ini kerja di pabrik, apakah memang harus berhenti di situ atau gimana dok kerjanya? Atau memang harus cari Iya, pekerjaan yang lain tuh gimana? iya kalau dibilang berhenti kerja ya jangan juga ya. Jangan Ya juga paling nggak dok kita ya. bisa minimal ya dengan menggunakan masker ya. Masker. Kemudian ya jangan sering terpapar dari asap tadi ya. Kan ada juga ruangan atau apa yang mungkin tidak terpapar ya daripada asap pabrik dan sebagainya ya. Oke, tapi kalau bisa ada pekerjaan yang lebih aman, ini bisa Ya, pindah aja misalnya seperti boleh. itu dok ya. Nah, misalnya nih yang suka olahraga nih dok, nah, misalnya dengan keadaan paru-paru sudah seperti ini, penapas yang susah, masih bisa nggak olahraga tertentu dok? Ya, tergantung tadi dari derajat keparahan dari PPOK tadi ya. Kalau memang dia sudah sampai tingkatan yang berat ya, Iya. tentunya ini akan dibatasi oleh dokter yang memeriksa pasien tersebut ya, Oke. untuk melakukan aktivitas yang berat. Iya. Baiklah dok, terima kasih. Sebelum kita berpisah dok, kita masuk ke segmen tentang mitos atau fakta nih dok. Ya. Saya bilang seperti itu. Di setiap akhir segmen kita akan bertanya tentang mitos dan fakta. Nah, ini ada sebuah pernyataan nih dok, kalau yang namanya PPOK ini tidak bisa disembuhkan. Nah, ini Ya. bagaimana dok? Benar nggak sih dok? Eh, Setiap obat ada Setiap penyakit dok ya? maaf, setiap penyakit ada obatnya Ada ya, obatnya. kecuali Maut. tua dan maut ya. Iya, kedengarannya kalau kanker pun ini sudah ditemukan dok ya, obatnya dok ya. Insya Allah Seperti itu. PPOK bisa diobatin ya. Bisa. Walaupun tadi kita bilang tidak sepenuhnya reversible ya, tapi dengan PPOK yang stabil, terkontrol, seorang itu bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oke, iya. Berarti bisa dikatakan ini mitos dok ya. Mitos. Mitos, ya. Kemudian nih dok, berikutnya ya batuk tak kunjung sembuh. Nah, ini pertanda seorang itu terkena PPOK. Ini betul nggak dok? Batuk tak kunjung sembuh, Mungkin seorang sepanjang tahun batuk tahun. terus gitu dok. ya, itu adalah PPOK katanya. Iya, ini merupakan petanda seseorang itu yang namanya terkena penyakit Fakta. PPOK. Fakta, ini Iya. fakta dok ya. Karena tadi di awal dokter sudah jelaskan dok ya, Iya. kalau batuk terus berkepanjangan ini merupakan gejala yang khas untuk penyakit PPOK dok ya. Nah, kemudian satu lagi nih dok, tadi dokter menjelaskan yang lebih rentan itu adalah laki-laki. Iya. Nah, sedangkan ini ada sebuah pernyataan wanita lebih rentan. Ini gimana dok? Iya, tentunya tadi kita jawab laki-laki ya, lebih Laki-laki, rentan dok. terkena PPOK, bukan perempuan. Bukan perempuan, karena faktor utamanya tadi itu adalah disebabkan karena asap rokok dok Iya. ya. Oke, mungkin Atau gas yang beracun ya, tadi kita bilang. iya, mungkin ada di suatu tempat atau di negara tertentu mungkin wanitanya konsumsi rokoknya lebih banyak dok Ya, ya. atau mungkin banyak wanita Kemungkinan. kerja di pabrik ya, atau betul daerah juga mungkin, apa dok. ya. Oke, berarti ini mungkin bisa betul bisa tidak dok ya, tergantung. Tapi dari penelitian tetap laki-laki. Tetap laki-laki, Kayak kita dok, bilang ya. laki-laki tetap lebih banyak dari perempuan. Oke. Iya, itu dia sahabat Muslim penjelasan tentang PPOK, yang mudah-mudahan kita dok semuanya bisa terhindar dok ya yang Amin. namanya PPOK ini, karena ini merupakan salah satu penyebab kematian yang cukup tinggi dok Benar ya. sekali. Nah, namun sebelum kita berpisah dok, kami mintakan dokter untuk menyampaikan kesimpulannya, silakan dok. Ya, baik para pemirsa, sahabat Salam TV dimanapun Anda berada. Jadi penyakit PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronik, merupakan penyakit yang kronik ya pada paru kita. Ini merupakan ada hambatan ya, inflamasi di saluran nafas ya, yang bersifat kronis, dan umumnya dia bersifat irreversible ya, tidak sempurna, tidak sepenuhnya reversible. Dan ini erat kaitannya dengan hubungan adanya partikel atau gas beracun ya, yang kita sering terpapar ya. Untuk itu maka janganlah ya, terutama ya bagi orang yang perokok ya, segeralah stop merokok ya, jangan merokok lagi ya, karena paparan dari gas atau partikel yang beracun tadi ya, itu akan bisa mengakibatkan masalah di saluran nafas ya, mengakibatkan hambatan ya, dan bisa bersifat kronik ya, kronik kalau terus-menerus kronis, dan menghambat jalan nafas kita, dan bisa sangat memungkinkan sekali menyebabkan namanya tadi PPOK ya.
Ya, mungkin itu yang paling penting ya, sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, baiklah terima kasih banyak dok atas penjelasan mengenai PPOK hari ini dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan kita akan jumpa pada episode Ya, berikutnya dok ya. Dan untuk sahabat kaum muslim kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan kita tetap mampu menjaga kesehatan kita sebagaimana walaupun ribet untuk menjaga kesehatan itu lebih ribet lagi kalau sudah sakit dok ya. benar sekali. Seperti itu ya, tetap menjaga kesehatan dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Dan bagi sahabat gua muslim yang dalam keadaan sakit mungkin sekarang ini ya bersabar terus berusaha untuk sembuh berobat, dan kalau kita sakit kita terus bersabar ini tentunya akan berpahala tentunya dok Insya ya, Allah. menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, saya Dulus Suliam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.